Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izar Maulana. Saya di sini dari kelompok 1 Statistika Bisnis, NPM 10090322116. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang distribusi sampling. Jadi distribusi sampling ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang ingin diteliti atau yang menjadi perhatian. Banyaknya pengamatan dalam populasi disebut ukuran populasi atau kodenya N besar. Jenis populasi ada dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Sifat atau ciri-ciri yang diamati dalam suatu populasi disebut dengan karakteristik populasi. Hasil pengukuran karakteristik populasi disebut parameter populasi. Lalu ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Banyaknya pengamatan dalam sampel disebut ukuran sampel atau kodenya N kecil. Jenis sampel ada dua, yaitu sampel kecil dan sampel besar. Sifat-sifat atau ciri-ciri yang diamati dalam suatu sampel disebut karakteristik sampel. Hasil pengukuran karakteristik sampel disebut statistik sampel. Mungkin itu saja, dan materi selanjutnya akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tawakal Musa. Saya dari kelompok 1 NPM 190322120. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan populasi dan sampel. Perbedaan populasi dan sampel yaitu perbedaannya kalau populasi memiliki N besar dan sampel memiliki N kecil. Dan ukuran karakteristiknya yaitu kalau populasi parameter, sedangkan kalau sampel statistik. Dan ukuran permusatan yaitu populasi main dan sampel main X. Ukuran pembayaran yaitu simpangan buku dan jenisnya terbatas dan tidak terbatas, sedangkan sampel kecil dan besar. Dan selanjutnya ada distribusi sampling. Sampel diambil dan digunakan untuk menghitung statistik yang dapat digunakan untuk menyimpulkan parameter populasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tiapuas Yusuf, NPM 190322125. Di sini saya akan menjelaskan distribusi tentang sampling rata-rata. Bila populasi dengan rata-rata μx dan simpangan baku μx diambil sampel berukuran N secara berulang tanpa pengambilan. Cara kita menghitung populasi terbatas dan tidak terbatas yaitu jika rata-rata populasi tidak terbatas N per N-nya kurang dari 5%, tetapi jika populasi terbatas N-nya lebih dari N. Untuk rata-rata yaitu populasi tidak terbatas dan tidak terbatasnya sama untuk standar deviasi dengan cara sigma x bar per N. Jika populasi terbatas, sigma x bar per N sama dengan sigma x per akar N min N kurang 1. Lalu jika nilai baku yaitu sama aja dengan cara menghitungnya populasi tidak terbatas, Z sama dengan x bar min atau x per sigma x jika populasi terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Burrahman, NPM 190322136. Di sini saya akan menjelaskan distribusi sampling proporsi. Bila populasi dengan rata-rata proporsi mu P dan simpangan baku sigma P diambil sampel berukuran N kecil secara berulang tanpa pengembalian, maka ukuran rata-rata populasi tidak terbatas N kecil per N besar lebih kecil dari 5%. Rumusnya yaitu mu P sama dengan P. Ukuran rata-rata populasi terbatas N kecil per N besar lebih besar dari 5%. Rumusnya itu
mu P sama dengan P. Selanjutnya, ukuran standar deviasi populasi tidak terbatas. Sigma P sama dengan akar P 1 kurang P per N. Ukuran standar deviasi populasi terbatas, rumusnya yaitu sigma P sama dengan akar P 1 kurang P per N kecil. N besar kurang N kecil per N besar kurang 1. Selanjutnya, ukuran nilai buku populasi tidak terbatas. Z sama dengan P besar dikurang mu P per sigma P. Ukuran nilai baku populasi terbatas, Z sama dengan P besar dikurang mu P per sigma P. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf jika banyak kurangnya dan banyak kesalahan, karena kita juga masih belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.